Baiklah, selamat siang Romo dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul kami dengan materi hak dan kewajiban untuk siswa kelas 3 SD. Perkenalkan, nama saya Olga Sofia dan rekan saya Andreas Dewi Prata. Saya Katarina Caturgamita. Baiklah, di sini kami akan mulai mempresentasikan modul kami. Dimulai dari Catherine. Yang pertama, identitas modul. Penyusunnya ada Olga, saya, dan Andre. Instansinya di SD Negeri 1 Tungkal Jaya. Tahun penyusunan 2025. Jenjang sekolah dasar, mata pelajaran PPKN, fase atau kelas B dan 3, kelas 3. Bab 2, aku patuh aturan. Lalu topiknya hak dan kewajibanku di rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Alokasi waktunya 2 JP. Lalu kompetensi awal. Peserta didik pada pertemuan sebelumnya telah memahami tentang aturan di rumah, sekolah, dan tempat tinggal, serta telah memahami pengertian hak dan kewajiban. Selanjutnya, peserta didik akan belajar materi terkait hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah, dan sebagai masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Lalu, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi atau praktikum. Yang ketiga, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. Yang keempat, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Lalu yang keenam, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam memajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Lalu sarana dan prasarana. Yang pertama, sumber belajar itu dari Hanifah Hani DKK 2023 Pendidikan Pancasila, buku guru Jakarta, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Lalu Hanifah Hani DKK 2023 Pendidikan Pancasila, buku siswa Jakarta, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik. Yang pertama, buku tulis dan alat tulis. Yang ketiga, perlengkapan yang dibutuhkan guru. Ada proyektor dan laptop. Yang keempat nih, media pembelajaran. Yang pertama PPT, yang kedua LKPD, yang ketiga puzzle tentang hak dan kewajiban. Lalu target peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan memahami pengertian hak dan kewajiban secara umum. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah. Yang keempat, peserta didik mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Yang keenam, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah. Lalu yang ketujuh, terakhir, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajibannya di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya kami menggunakan program. Baiklah, selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Lalu metode yang digunakan ada ceramah, tanya jawab, permainan, diskusi, dan presentasi. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Jadi pada fase ini peserta didik melaksanakan aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga
keluarga, warga sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya ada indikator pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan memahami pengertian hak dan kewajiban secara umum dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya di lingkungan tempat tinggal dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah dengan tepat. Dan yang ketujuh, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajibannya di lingkungan tempat tinggal dengan tepat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang diturunkan dari indikator. Yang pertama, melalui PPT, peserta didik mampu mengetahui dan memahami pengertian hak dan kewajiban secara umum dengan tepat. Yang kedua, peserta didik setelah mendengarkan penjelasan guru mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik setelah mendengarkan penjelasan guru mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik setelah mendengarkan instruksi guru mampu menerapkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dengan tepat. Yang kelima, peserta didik setelah mendengarkan instruksi guru mampu menerapkan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah dengan tepat. Dan yang kelima, peserta didik setelah mendengarkan instruksi guru mampu menerapkan hak dan kewajibannya di lingkungan tempat tinggal dengan tepat. Jadi indikator dan tujuan pembelajaran ini disesuaikan dari mereka memahami dulu, mampu menjelaskan dan memahami, kemudian mereka akan mampu menerapkan contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah, sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Jadi, melalui materi yang disampaikan oleh guru, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban secara umum. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan hak dirinya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Serta peserta didik mampu menerapkan kewajiban dirinya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan masyarakat. Lalu selanjutnya pertanyaan pematik. Yang pertama, jika kalian di rumah, apa saja yang boleh kalian lakukan? Yang kedua, kegiatan apa yang harus kalian lakukan di rumah supaya orang tua kalian senang? Yang ketiga, apakah kalian selalu diminta untuk belajar yang rajin? Yang keempat, apakah kalian pernah membantu tetangga di sekitar rumah kalian? Jadi, pertanyaan pemantik ini akan menghantarkan peserta didik menuju materi tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, yang pertama ada kegiatan orientasi. Seperti biasa, guru akan memasuki ruang kelas dan memberi salam, lalu guru mengecek kerapian siswa, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum pembelajaran, lalu guru akan mengecek kehadiran peserta didik atau melakukan absensi. Selanjutnya ada kegiatan apersepsi. Jadi di sini guru melakukan apersepsi dengan mengajak peserta didik menyanyikan lagu hak dan kewajiban. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Lalu ada kegiatan motivasi. Yang pertama, guru akan memotivasi peserta didik bahwa sebagai manusia sosial harus saling membantu. Salah satu caranya adalah memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban di rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, guru menyampaikan motivasi pentingnya semangat dan pentingnya selalu fokus pada proses pembelajaran. Nah, peserta didik dalam kegiatan ini akan diajak untuk tetap fokus. Lalu kegiatan inti, yang pertama peserta didik akan
diminta memperhatikan penjelasan guru melalui PPT terkait materi pengertian hak dan kewajiban secara umum. Dilanjutkan dengan tanya jawab terkait materi pengertian hak dan kewajiban secara umum. Lalu selanjutnya guru akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Kemudian setelah guru menjelaskan materi, guru dan peserta didik akan melakukan tanya jawab kembali terkait tentang hak dan kewajiban apa yang telah kalian lakukan di sekolah. Lalu selanjutnya guru akan memberikan penjelasan kembali tentang hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal. Kemudian peserta didik akan diminta untuk menjelaskan atau melakukan tanya jawab terkait hak dan kewajiban yang telah mereka lakukan di tempat tinggal. Oh ya, sebentar, maaf karena tadi ada bagian poin yang ketinggalan. Jadi sebelum ke materi sebagai anggota atau warga sekolah, yang pertama guru itu akan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Lalu mereka akan melakukan tanya jawab tentang hak dan kewajiban yang telah dilakukan di lingkungan keluarga. Lalu dilanjutkan dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah atau di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya dijelaskan kembali materi tentang hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan guru terkait materi hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal, peserta didik akan dilakukan tanya jawab terkait kegiatan apa yang pernah kalian lakukan di tempat tinggal kalian masing-masing. Setelah itu, peserta didik akan dibagikan LKPD dan diminta mengerjakan tugas pada LKPD tersebut. Saat peserta didik mengerjakan LKPD, guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Dan setelah mengerjakan LKPD, peserta didik seluruhnya diminta untuk mengumpulkan LKPD kepada guru. Dilanjutkan, setelah itu peserta didik akan dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 siswa. Lalu peserta didik diminta untuk duduk bersama kelompoknya. Kemudian setiap kelompok dibagikan puzzle hak dan kewajiban. Lalu peserta didik setelah dibagikan puzzle akan diminta mendengarkan instruksi dari guru terkait tugas yang akan dilakukan dan waktu pengerjaan penyusunan puzzle hanya 10 menit. Dilanjutkan dengan peserta didik dibantu oleh guru jika mengalami kesulitan dalam menyusun puzzle hak dan kewajiban. Yang selanjutnya yaitu peserta didik setelah selesai menyusun puzzle dalam kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil penyusunan puzzle secara bergantian. Jadi masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil puzzle-nya. Kemudian setelah itu peserta didik setelah presentasi diminta mengumpulkan hasil penyusunan puzzle kepada guru. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik merefleksikan kegiatan apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran ini dengan bantuan guru. Jadi peserta didik dengan guru akan melakukan tanya jawab tentang apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, apakah ada materi yang belum dipahami, dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik melakukan evaluasi penilaian yang diberikan oleh guru. Dilanjutkan dengan peserta didik diminta menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan bantuan guru. Yang keempat, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum pulang dan dilanjutkan dengan guru mengucapkan salam penutup dan meninggalkan ruang kelas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Ya, selanjutnya itu adalah refleksi. Ini ada dua, yang pertama untuk refleksi siswa dan refleksi guru. Yang pertama untuk siswa, pertanyaannya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian yang kedua ada apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan? Kemudian yang ketiga ada apakah ada materi yang kurang dipahami? Kemudian ada refleksi untuk guru. Yang pertama ada apakah media pembelajaran yang digunakan itu menarik dan efektif? Kemudian yang kedua ada apakah terdapat materi yang perlu diperdalam atau disederhanakan? Kemudian yang ketiga ada apakah semua peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Keempat, upaya apa yang diperlukan untuk memperbaiki proses belajar?
Kemudian yang selanjutnya ada assessment atau penilaian. Di sini ada penilaian kognitif, nilai soalnya, dan ada rubrik penilaiannya. Nah, selanjutnya ini adalah jumlah skor maksimal itu 22. Pertama scoring penilaian, terus dibagi jumlah skor diperoleh dibagi jumlah skor maksimal kemudian dikali 100. Ini adalah penilaian psikomotorik. Ada waktu penyelesaian, terus pemahaman materi, terus kerapian. Ini jumlah skornya maksimal adalah 16. Scoring penilaian, jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali 100. Ini ada penilaian afektif. Di sini aspeknya ada jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, berkebinekaan global atau toleransi. Ada sopan santun, percaya diri, religius, gotong royong. Penilaian jumlah skornya jumlah skor maksimal ada 12. Kemudian kegiatan pengayaan, yang pertama ada remedial, yaitu soal ada soal pilihan ganda. Kemudian yang warna merah adalah jawabannya, kunci jawabannya. Kemudian juga ada soal pengayaan. Di sini isinya buatlah cerita singkat kegiatan dari bangun tidur di pagi hari sebelum berangkat sekolah dan sebutkan contoh kewajiban apa saja yang kalian lakukan di dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada uji pemahaman yaitu LKPD. Kemudian lampiran lembar kerja peserta didik, ini contoh LKPD-nya. Ada 4 soal. Kemudian selanjutnya ini adalah media pembelajaran kita yaitu puzzle tentang hak dan kewajiban. Kemudian selanjutnya ada bahan bacaan guru dan untuk peserta didik. Untuk bacaan guru, pertama ada pengertian hak dan kewajiban menurut KBBI. Kemudian kedua selanjutnya ada bahan bacaan untuk siswa yaitu hak dan kewajiban anggota keluarga, seorang anak sebagai anggota keluarga. Kemudian ada kewajiban seorang anak sebagai anggota keluarga, ini hak dan kewajiban di warga sekolah. Ini ada bagiannya ya. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal. Nah, selanjutnya ada glosarium. Ada pertama hak merujuk kepada kesempatan dan atau kuasa yang dimiliki individu untuk melakukan, memperoleh atau memiliki sesuatu dan dapat dibedakan menjadi hak mutlak dan relatif. Ada beberapa poin. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka Hanifah Hani Diata 2023 dan seterusnya. Demikianlah jadi daftar pustaka yang kami gunakan sesuai dengan sumber buku yang telah kami gunakan juga. Baiklah Romo dan teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.